Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emprit. Di kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah tentang Bismillahirrohmanirrohim. 3 kisah tentang Bismillahirrohmanirrohim. Membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim di dalam melakukan sesuatu sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim maka terputuslah berkahnya. Banyak kisah tentang keutamaan orang yang membaca basmalah. Inilah 3 kisah basmalah yang termaktub dalam kitab An-Nawadir karya Syihabuddin Qalyubi. Kisah pertama diceritakan ada seorang perempuan yang memiliki suami munafik. Setiap mau melakukan sesuatu, perempuan itu selalu membaca basmalah. Suatu hari, sang suami berkata kepada perempuan tersebut, "Saya akan melakukan sesuatu yang membuatmu malu." Ia kemudian memberi sebungkus barang dan meminta sang istri untuk menyimpannya. Ketika perempuan itu pergi, diam-diam sang suami mengambil bingkisan yang telah ia berikan, lalu ia buang ke dalam sumur di rumahnya. Tidak lama kemudian, laki-laki itu meminta bungkusan itu kepada istrinya. Tentu ia sengaja melakukan itu untuk mencari-cari kesalahan sang istri. Perempuan itu lalu pergi mengambil bungkusan sesuai dengan tempat dulu ia menyimpan. Ketika hendak mengambil bungkusan tersebut, perempuan itu mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Seketika Allah memerintah Jibril untuk segera turun dan mengambilkan bungkusan yang telah dibuang ke sumur ke tempat semula. Perempuan itu pun dapat mengambil bungkusan tersebut dan ia berikan kepada sang suami. Melihat kejadian itu, sang suami terheran-heran. Ia telah mengambil dan membuangnya ke dalam sumur. Namun ternyata istrinya bisa menunjukkan bungkusan itu. Ia pun kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang kedua, ada seorang laki-laki Yahudi yang sangat mencintai perempuan Yahudi. Saking cintanya, laki-laki itu seperti orang gila. Makan dan minum tidak enak, maka pergilah ia kepada Atta Al-Akbar dan meminta saran atas apa yang dialaminya. Atta kemudian menuliskan basmalah pada secarik kertas dan berkata, "Bacalah ini, siapa tahu Allah menghiburmu dan memberimu rezeki." Setelah membacanya, laki-laki Yahudi itu berkata, "Wahai Atta, aku telah menemukan manisnya iman. Telah jelas cahaya di hatiku, dan aku telah melupakan perempuan itu." Maka laki-laki itu kemudian masuk Islam berkat bacaan basmalah tersebut. Kabar keislaman laki-laki itu ternyata terdengar oleh perempuan Yahudi. Maka datanglah perempuan tersebut menghadap Atta dan berkata, "Wahai pemimpin orang-orang Islam,
Tadi malam aku bermimpi didatangi seorang dan orang itu berkata kepadaku, kalau kamu ingin melihat tempat tinggalmu di surga, datangilah Atta, dia akan memperlihatkan tempat tinggalmu. Aku sungguh telah mendatangimu, maka katakanlah kepadaku di mana surga itu. Atta kemudian menjawab, kalau kamu menghendaki surga, maka yang pertama harus kamu lakukan adalah membuka pintunya lalu masuk ke dalamnya. Bagaimana aku membuka pintu surga? Bertanya perempuan itu. Atta menjawab dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan itu kemudian melafalkan basmalah. Setelah melafalkan basmalah, berkata perempuan itu, "Hei Atta, sesungguhnya aku telah menemukan cahaya di dalam hatiku dan aku telah melihat istana Allah." Perempuan itu lalu masuk Islam berkat basmalah. Perempuan itu kemudian pulang ke rumahnya dan ketika malamnya tidur, ia bermimpi masuk surga dan melihat tempat tinggal dan kubah-kubahnya. Di sana terdapat sebuah kubah yang di atasnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia membaca kalimat tersebut dan tiba-tiba terdengar suatu panggilan. Wahai perempuan yang membaca basmalah, demikianlah sungguh Allah telah memberimu segala hal daripada yang telah kamu baca. Perempuan itu kemudian berhenti membaca dan berkata, Tuhanku, aku telah masuk surga. Maka keluarkanlah aku dari sana. Ya Allah, semoga Engkau mengeluarkanku dari kesengsaraan dunia dengan kekuasaan-Mu. Ketika perempuan itu selesai berdoa, tiba-tiba rumahnya ambruk dan ia mati syahid. Allah merahmati perempuan itu berkat Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ketiga, Abi Muslim Al-Khawlani memiliki seorang budak perempuan yang sangat membencinya. Budak perempuan itu suatu ketika memberi racun pada minum yang disuguhkan kepada Abi Muslim. Namun racun tersebut ternyata tidak terdampak apa-apa. Budak perempuan itu mengulangi tetap sama. Ketika berkali-kali memberi racun tetapi sama sekali tidak membahayakan Abi Muslim. Budak perempuan itu kemudian berkata kepadanya, sungguh aku telah memberi racun pada minuman-minumanmu sejak lama. Namun itu tidak terdampak apa-apa buat kamu. Menurutmu kenapa? Bertanya Abi Muslim pada budak perempuan itu. Perempuan itu menebak, apakah karena engkau telah menjadi syekh yang besar? Abi Muslim berkata, setiap hendak makan dan minum aku selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abi Muslim kemudian memerdekakan budak perempuan tersebut. Demikianlah 3 kisah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah itu mempertegas apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai pentingnya membaca basmalah di dalam melakukan sesuatu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Demikianlah 3 kisah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.